Pengerusakan makam Ki Ageng Prawiro Purbo di Desa Tahunan, Umbun Harjo, Yogyakarta membuat prihatin sebagian kalangan. Makam yang sering diziarahi warga ini termasuk cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Ada yang menduga pengerusakan makam merupakan bentuk anarkisme dan intoleransi agama. Pelakunya diduga karena memiliki pemahaman anti ziarah kubur. Benarkah karena motif keyakinan agama atau ada oknum yang sengaja mengadu domba umat Islam? Namun konon ada kelompok yang bernama Wahabi yang anti ziarah kubur karena dianggap perbuatan syirik. Konon kelompok ini juga tak suka bersolawat, apalagi bertawassul. Bahkan mereka dituduh berkomplot dengan Zionisme untuk memecah belah umat Islam. Benarkah mereka pelakunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Trans 7, semoga pagi ini kita berada dalam lindungan dan hidayah Allah Ta'ala. Khazanah, ensiklopedi Islam dunia, kembali menyapa pemirsa untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Mungkin tidak semua orang faham apa yang dimaksud Wahabi. Istilah Wahabi selalu disematkan kepada pemahaman para ulama Saudi, padahal mereka sendiri tidak pernah menamakan diri mereka sebagai kaum Wahabi. Berbahayakah Wahabi bagi umat Islam Indonesia? Kalau kita lihat, begitu banyak ulama Saudi yang hadir di tengah-tengah umat untuk memberi tausiah, dan kita begitu menghormatinya, bahkan fatwa mereka sering dijadikan rujukan. Apakah karena berbeda faham, misalnya soal tawasul kepada ahli kubur, ngalap berkah pada para wali, atau berbagai tradisi seperti tahlilan, yasinan, atau mauludan dikelompokkan sebagai Wahabi? Wahabi selalu dituduh tidak toleran dengan masalah khilafiyah karena pemahamannya terhadap firman Allah Ta'ala. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Tidak cukup itu, berbagai cerita menyeramkan beredar luas, misalnya menuduh Wahabi disamakan dengan Zionis. Isu ini pun dikhawatirkan akan membingungkan umat dan merusak ukhuwah Islamiyah. Untuk menguak kebenaran tentang Wahabi, mari kita simak berbagai versi sejarah yang melacak asal-muasal Wahabi. Wahabi dinisbatkan kepada seorang ulama asal Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dalam dakwahnya mendapat dukungan dari pendiri kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz bin Saud. Namun hingga kini, sejarah Wahabi memicu banyak kontroversi dan penuh dengan stigma negatif. Seorang sejarawan, Ahmad Mansur Suryanegara, dalam bukunya Api Sejarah misalnya, mengkaitkan Wahabi dengan imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Abdul Aziz bin Saud bersama Muhammad bin Abdul Wahhab berkolaborasi dengan kerajaan Protestan Anglikan Inggris untuk menggulingkan Raja Hussein dan putranya Raja Ali yang mengangkat dirinya sebagai khalifah setelah Sultan Turki Utsmani Abdul Majid diturunkan pada 3 Maret 1924. Raja Hussein mengklaim batas wilayah Arabia meliputi Palestina dan Syria sebagai wilayahnya. Sementara kerajaan Protestan Anglikan Inggris memilih mendukung Abdul Aziz bin Saud sebagai penguasa Saudi karena tidak mengklaim Palestina dan Syria sebagai wilayahnya, hingga memungkinkan berdirinya negara Israel sesudah Perang Dunia Kedua. Karena itulah, menurut buku ini, kerajaan Saudi dianggap sebagai pemberontak terhadap kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1962, dirilis sebuah film berjudul Lawrence of Arabia yang menceritakan kisah seorang letnan dari pasukan Inggris, Thomas Edward Lawrence, yang berperan di balik berdirinya kerajaan Arab Saudi. Film yang konon diambil dari kisah nyata ini memicu kontroversi karena Lawrence membantu klan Saud
untuk memerangi Khalifah Turki Utsmani dan mendirikan kerajaan Arab Saudi. Menurut sejarawan Inggris Martin Gilbert, Lawrence adalah seorang agen Zionis seperti dikutip Jerusalem Post edisi 22 Februari 2007. Sejarah pun mencatat runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani akibat infiltrasi Zionisme setelah Sultan Mahmud II menolak keinginan Theodor Herzl untuk menyerahkan Palestina ke bangsa Yahudi. Teori ini seolah-olah mendapat pembenaran jika kita lihat kerajaan Arab Saudi menjadi teman dekat Amerika Serikat. Apalagi dalam sebuah memoir seorang mata-mata Inggris yang berjudul Hamfer, The British Spy to Middle East, menyebutkan bahwa Inggris telah merekayasa Muhammad bin Abdul Wahab sebagai imam dan pendiri gerakan Wahabi. Hamper berpura-pura menjadi seorang muslim dan berganti nama menjadi Muhammad. Ia mengaku sebagai ideolog dan gurunya Muhammad bin Abdul Wahab. Kisah ini ditulis juga oleh Abdullah Muhammad Sindi, seorang profesor hubungan internasional berkebangsaan Saudi Amerika, yang menulis artikel bertajuk Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud. Menurut Profesor Sindi, Hamper telah memberi Abdul Wahab uang dan hadiah-hadiah lainnya, mencuci otaknya dengan meyakinkannya bahwa orang-orang Islam mesti dibunuh karena mereka telah melakukan penyimpangan yang berbahaya. Kaum muslim telah keluar dari prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Mereka semua telah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan syirik. Hamper juga membuat sebuah mimpi liar dan mengatakan bahwa dia bermimpi Nabi Muhammad SAW mencium kening Abdul Wahab. Berdasarkan versi ini, Abdul Wahab menjadi terobsesi dan merasa bertanggung jawab untuk melahirkan suatu aliran baru di dalam Islam yang bertujuan memurnikan dan mereformasi Islam. Aliran ini lalu menyerang dan memberantas semua adat kebiasaan buruk masyarakat Arab. Menurut Wahabi, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah musyrik dan boleh dibunuh. Wahabi pun dipandang sebagai salah satu aliran yang menumbuhkan benih-benih radikalisme dalam Islam. Benarkah semua tuduhan ini? Tunggu dulu, kita jangan terlalu percaya, karena sejarah bisa saja sebuah fakta yang direkayasa untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Jangan-jangan ini sebuah konspirasi untuk memecah belah umat dengan cara menciptakan Wahabi sebagai musuh umat Islam. Mari kita simak sejarah versi lain. Wahabi selalu diidentikan dengan kelompok teroris, padahal Al-Qaeda yang dituduh kelompok ekstrim justru bermusuhan dengan pemerintah Saudi. Para ulama Saudi yang dituduh Wahabi sesungguhnya ulama yang mengikuti prinsip salafus soleh, antara lain melarang umat Islam berunjuk rasa, apalagi memberontak kepada penguasa muslim. Sejarah Wahabi dalam versi lain banyak diteliti oleh para ilmuwan seperti Hanif James Oliver dan Nathanael DeLong Bass dari Georgetown University, Amerika Serikat. Istilah Wahabi bukan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat pada tahun 2011 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1151 Hijriah. Kelompok ini begitu ekstrim terhadap para ulama ahli sunnah yang ajarannya banyak menyimpang. Isu Wahabi sengaja digulirkan oleh para imperialis seperti Inggris dan Perancis. Bahkan di Indonesia, imam bonjol yang mengobarkan perang Padri dituduh sebagai Wahabi karena dakwahnya membongkar kebiasaan kaum adat. Karena itulah Wahabi diisukan sebagai kelompok sesat. Kalau begitu, siapa sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barra bin Mushrif At-Tamimi lahir pada tahun 1694 Masehi di kota Uyainiyah yang masih masuk wilayah Najd sebelah barat kota Riyadh. Beliau banyak belajar fikih mazhab Hambali dan sangat tertarik mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Di Madinah, beliau berguru kepada Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi dan Asy-Syaikh Muhammad Hayah bin Ibrahim As-Sindi. Dalam dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahab sangat mementingkan masalah akidah yang lurus untuk membebaskan umat Islam dari syirik, bid'ah, dan khurafat. Pada saat itu, kuburan sahabat Nabi banyak dikeramatkan, diagungkan, bahkan dijadikan tempat untuk meminta-minta. Karena dakwah inilah, beliau selalu menjadi sasaran pembunuhan.
Meskipun sempat terusir dari kawasan Uyainiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak pernah berhenti untuk berdakwah. Pada masa itu, pada abad 12 Hijriah atau abad 17 Masehi, kehidupan politik di Jazirah Arab berada dalam kekacauan. Perebutan kekuasaan sering terjadi di antara para kabilah, sementara kekuasaan Khalifah Turki Utsmani makin melemah setelah Perang Dunia Kedua. Para penguasa yang hidup saat itu menindas rakyat dengan upeti. Karena itulah mereka sangat terganggu dengan dakwah ulama yang berani dan lurus, termasuk yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sisi agama, kehidupan umat Islam banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Merebaknya praktek kesyirikan menjadi tantangan yang berat bagi para ulama. Beruntung, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan Abdul Aziz bin Saud, pendiri kerajaan Saudi, hingga mampu memberantas kesyirikan dan menegakkan ajaran tauhid. Namun di sisi lain, ada penyeragaman pemahaman keagamaan, baik dari sisi akidah maupun fikih yang hanya mengikuti mazhab Hambali. Karena itulah memicu resistensi dari sebagian ulama yang berbeda faham. Fitnah atau bencana yang menimpa umat Islam sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Nabi berdiri di samping mimbar dan bersabda, "Fitnah di sini dari arah munculnya tanduk setan atau tanduk matahari." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud tanduk setan berada di sebelah timur Madinah, yaitu Najd. Secara bahasa, Najd adalah dataran tinggi, yaitu kawasan yang berada di Irak dan sekitarnya. Tapi ada yang mengartikan Najd adalah tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Bani Tamim yang dituduh membawa bencana perpecahan pada umat Islam. Namun sejatinya dalam berbagai hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa Bani Tamim merupakan keturunan Nabi Ismail yang dicintai oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim karena 3 hal yang pernah saya mendengar dari Rasulullah tentang mereka. Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Mereka, Bani Tamim, adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal.' Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Hai Aisyah, bebaskanlah dia karena ia adalah keturunan Ismail.' Ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim, 'Ini adalah zakat kaum kami.' Hadis riwayat Bukhari. Namun, dalam hadis lain Rasulullah juga menyatakan dari kalangan Bani Tamim akan muncul kelompok yang membawa bencana bagi umat Islam. Kelompok ini disebut Khawarij, yang mudah mengkafirkan kaum muslim, bahkan tidak segan membunuhnya karena berbeda faham. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW yang sedang membagi-bagikan pembagian harta, datang Zulhuwaisyrah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil." Maka beliau berkata, "Celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil." Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya." Beliau berkata, "Biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh solatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target, hewan buruan." Sebagai seorang muslim, kita harus hati-hati dengan berbagai tuduhan ini, karena akan memicu perpecahan umat. Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين. Untuk memahami pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah sulit.
Berbagai buku karyanya bisa dijadikan rujukan hingga kita tidak mudah terbawa isu negatif. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah menulis surat kepada penduduk Qasim untuk membantah berbagai fitnah seperti dikutip dalam berbagai kitab seperti karya Mas'ud An-Nadawi yang berjudul Muhammad bin Abdul Wahab Muslih Mazlum, karya Abdul Aziz Abdul Latif yang berjudul Da'awi Munawi'in li Dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, atau buku karya Syekh Soleh Fauzan yang berjudul Min A'lam Al-Mujaddidin. Salah satu yang dibantah beliau adalah tuduhan bahwa dirinya mengingkari berbagai kitab imam mazhab dan mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara para ulama sebagai bencana. Dalam salah satu kitabnya, Usul Tsalatsa, beliau banyak mengutip pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Katsir. Inilah sebagai bukti kecintaan beliau kepada para imam mazhab, tidak hanya berpegang kepada mazhab Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh mengharamkan ziarah kubur, mengkafirkan orang yang bertawassul, dan berencana menghancurkan kubah yang berada di atas makam Rasulullah. Menjadikan makhluk sebagai perantara doa kepada Allah atau disebut tawassul menjadi perdebatan di antara para ulama. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, seorang ulama Ahlus Sunnah yang menjadi guru para ulama Indonesia, menulis sebuah buku Mafahim Yajid At-Tusohah, antara lain mengutip pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang kontroversi tawassul. Sebagian membolehkan tawassul kepada orang-orang soleh, dan sebagian lagi mengkhususkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan ulama melarang hal itu dan memakruhkannya. Meskipun yang benar menurut kami adalah pendapat jumhur, yaitu bahwa hal itu makruh. Oleh karena itu, kami tidak mengecam terhadap orang yang melakukannya, dan tidak ada kecaman terhadap masalah-masalah ijtihad. Akan tetapi kecaman kami adalah terhadap orang-orang yang memohon kepada makhluk lebih besar daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatwa ini pernah dipublikasikan oleh Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah dalam Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam fatwanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menjelaskan dirinya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslim yang melakukan dosa, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij. Beliau juga berpendapat wajib taat kepada para pemimpin muslim, baik yang bertindak adil maupun zalim, selama mereka tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat. Inilah yang menjadi keyakinan jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bantahan terhadap berbagai fitnah ini juga pernah disampaikan oleh Raja Abdul Aziz dalam pidatonya di hadapan jamaah haji pada 11 Mei 1929, seperti ditulis dalam buku Al-Wajiz fi Sirah Malik Abdul Aziz. Mereka menamakan kami sebagai orang-orang Wahabi. Mereka menamakan mazhab kami Wahabi dengan anggapan sebagai mazhab khusus. Ini adalah kesalahan yang amat keji, muncul dari isu-isu bohong yang disebarkan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Dan kami bukanlah pengikut mazhab dan akidah baru. Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawa sesuatu yang baru. Akidah kami adalah akidah salafus soleh, yaitu yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta apa yang menjadi pegangan salafus soleh. Kami memuliakan imam-imam yang empat. Kami tidak membeda-bedakan antara imam-imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Seluruh mereka adalah orang-orang yang dihormati dalam pandangan kami, sekalipun kami dalam masalah fikih berpegang dengan mazhab Hambali. Istilah Wahabi bukanlah hal baru. Dahulu sempat disematkan pada para da'i dari kalangan Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad yang gigih memberantas tradisi yang berbau kesyirikan. Karena dalam akidahnya, mereka lebih banyak merujuk kepada Ibnu Taimiyah, misalnya tidak mengenal takwil untuk mengartikan tangan atau singgasana Allah. Namun, zat dan sifatnya tidak bisa disamakan dengan tangan manusia atau singgasana raja. Gerakan Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad banyak terinspirasi dengan doktrin Muhammad Abduh yang menyuarakan gerakan tajdid atau pembaharuan Islam. Muhammad Abduh mengajak umat Islam meninggalkan praktek tarekat dan tidak lagi terikat dalam pendapat imam mazhab. Kemudian umat Islam harus merumuskan kembali doktrin Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Gagasan ini mendapat penolakan dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak mungkin utuh tanpa mempelajari pendapat para ulama salaf, terutama para imam mazhab. Hashim Asy'ari pun berpendapat tidak semua tradisi keagamaan dianggap menyimpang dari syariat Islam. Perbedaan faham ini sempat menyulut konflik sosial. Namun, seiring makin bijaknya para ulama, mereka tidak lagi mempersoalkan masalah khilafiyah. Jika masih ada dai-dai yang bersikap ekstrim, sudah selayaknya kita menasihatinya dengan bijaksana, bukan melawannya dengan berbagai tuduhan keji. Doktrin Kiai Hashim Asy'ari sebenarnya seirama dengan pemahaman kaum salaf yang berusaha memahami ajaran Islam dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus sholih, yaitu 3 generasi awal, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana sabda Nabi bahwa mereka adalah generasi terbaik. Namun gerakan salaf yang berkembang di Indonesia mendapat stigma negatif sebagai kaum Wahabi. Mereka dituduh tidak bisa berkompromi dengan masalah bid'ah dan tradisi keagamaan yang tidak pernah dicontohkan oleh generasi salafus soleh. Baik kaum Salafi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ataupun Persis sejatinya mengaku sebagai kaum Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam Ibnu Jauzi, tidak diragukan lagi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Ahlus Sunnah. Sedangkan yang dimaksud wal Jamaah adalah mereka yang bersatu di atas kebenaran dengan mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Perbedaan faham di antara para ulama tidak seharusnya merusak ukhuwah Islamiyah. Imam Malik rahimahullah berkata, percekcokan dan perdebatan dalam ilmu itu menghilangkan cahaya ilmu dari hati seorang hamba. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, percekcokan dalam agama itu mengeraskan hati dan menanamkan kedengkian yang sangat. Perbedaan faham mungkin tidak bisa dihindarkan, tetapi seringkali kita mudah memberikan stigma negatif karena hanya berbeda faham. Begitu pula sebaliknya, mungkin kita gampang memvonis sesat atau syirik kepada sesama muslim. Al-Quran telah memberi panduan untuk orang-orang beriman agar menjauhi pertengkaran dengan kata-kata yang melukai saudara kita. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Benar, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 53. Pemirsa Khazanah, episode Wahabi ini mudah-mudahan makin memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan kita semakin arif menghadapi berbagai perbedaan faham. Perbedaan pendapat para ulama sejatinya makin memperkaya Khazanah, menemukan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan kita tidak lagi terikat dalam fanatisme yang membahayakan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.